Selamat datang di segmen khusus untuk para pejuang usia emas, saya Raka. Dan hari ini kita akan bicara soal sesuatu yang sangat penting. Vitalitas pria di atas 50 tahun. Saya sendiri sekarang mulai khawatir, jujur ya. Melihat ayah saya yang dulu penuh semangat, sekarang mulai lesu, kurang tenaga, gampang lelah. Bahkan semangat hidupnya kayak hilang, dan saya yakin banyak dari Anda juga merasakan hal yang sama. Mas Raka, itu bukan hal sepele. Kita bicara soal kualitas hidup. Kalau tubuh sudah mulai menjerit, tapi kita diam saja, bisa fatal. Saya tidak ingin para pria ini kehilangan kendali atas tubuhnya. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu pakar geriatri terkemuka di Indonesia. Sudah lebih dari 30 tahun merawat ribuan pasien lansia, penulis buku sehat di usia emas. Dan yang paling membanggakan, beliau adalah pencetus program nasional Alzheimer. Mohon sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya hadir di sini bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai sahabat yang ingin mencegah ribuan pria terjerumus dalam lingkaran penyakit yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini. Nah, sebelum lanjut, saya ingin tanya nih. Kamu lagi nonton dari mana nih, Surabaya, Makassar, Medan, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, kita semua tahu, usia itu pasti bertambah. Tapi, kenapa banyak pria merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting seiring bertambahnya umur? Karena yang hilang itu bukan hanya tenaga. Mas Raka, yang hilang itu rasa percaya diri, rasa bangga sebagai pria. Saya sering dengar pasien saya berkata, "Dok, saya nggak sakit, tapi saya juga nggak hidup." Waduh, dalam banget itu. Dok, jadi kayak mayat hidup ya? Maaf nih kalau agak kasar. Tidak kasar. Itu kenyataan. Banyak pria yang kehilangan vitalitasnya merasa hidupnya hampa. Bayangkan, dulu bisa naik motor keliling kampung. Sekarang jalan 5 menit saja sudah ngos-ngosan. Atau yang dulu selalu bangga membuat istri tersenyum. Sekarang justru merasa gagal. Tapi banyak yang bilang, itu biasa. Umur segitu ya wajar loyo. Nah, itu pemikiran yang keliru. Usia boleh naik. Tapi kualitas hidup jangan turun. Jangan jadikan usia alasan untuk menyerah. Kita bisa lawan itu asal tahu caranya. Dok, saya penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pria ketika dia masuk usia 50 ke atas. Ada 3 musuh utama. Mas Raka. 1, aliran darah mulai tersumbat. 2, hormon testosteron menurun. 3, stres berkepanjangan. Ini 3 serangka yang berbahaya dan sering diremehkan. Wah, jadi bukan cuma soal capek ya, tapi sudah sistemik. Betul. Saya beri contoh ya. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti selang air dulu waktu muda. Alirannya deras, langkar, tapi sekarang ada kerak, ada sumbatan. Airnya mampet, kalau aliran darah ke otot saja, terganggu. Apalagi ke organ vital. Saya jadi ingat Pak Bambang, teman ayah saya. Dulu beliau polisi. Gagah. Tapi sekarang, beliau bilang sendiri, saya bisa melawan penjahat, tapi kalah di kamar tidur. Sedih dengarnya. Dok, Saya sering dengar kalimat serupa, dan itu menyentuh identitas terdalam sebagai pria. Rasa gagal bukan karena tidak cinta istri, tapi karena tubuh sudah tidak mendukung. Dok, saya yakin ini yang banyak ditunggu-tunggu penonton. Adakah solusi yang alami? Sederhana, tapi benar-benar bekerja. Ada, dan luar biasanya, solusi ini bukan dari luar negeri,
bukan dari obat mahal, tapi dari dapur kita sendiri, sesuatu yang mungkin sudah bapak-bapak lihat setiap hari. Jawabannya adalah jahe merah. Jahe merah, yang biasanya dipakai buat wedang jahe itu? Ya, tapi yang ini bukan sekadar penghangat tubuh. Di dalam jahe merah, ada zat bernama gingerol. Zat ini adalah pejuang alami yang membersihkan pembuluh darah, memperlonggar sirkulasi, dan meningkatkan hormon pria. Jadi bukan cuma menghangatkan ya, tapi memperbaiki dari dalam. Tepat, jahe merah bukan sulap, tapi dia bekerja secara sistemik, bukan hanya memberi efek sementara seperti obat kimia, tapi memperbaiki aliran darah dan produksi hormon secara bertahap. Wah, saya mulai tertarik, tapi bagaimana cara konsumsinya supaya maksimal? Besok pagi, coba praktikkan. Resep ini ambil jahe merah segar, kira-kira sebesar ibu jari, cuci bersih. Lalu dikeprek, seduh kopi hitam murni tanpa gula. Masukkan jahe ke dalam kopi panas, diamkan 5 menit, saring, dan minum saat perut kosong antara jam 6 sampai 9 pagi. Kalau suka, boleh tambah madu murni. Simpel sekali ya, tapi saya yakin hasilnya luar biasa. Kalau rutin, minggu pertama, tubuh terasa lebih hangat, lebih segar. Minggu kedua, tidur lebih nyenyak, gairah mulai bangkit. 1 bulan. Biasanya pasien saya sudah bilang, "Dok, saya merasa hidup kembali." Jeda sebentar. Buat yang baru nonton, kamu gak salah channel. Ini bukan iklan obat. Ini ilmu kehidupan Dr. Siti di sini sedang membongkar rahasia vitalitas pria Indonesia. Yuk bantu, share ke grup WA keluarga atau teman-teman kamu yang mungkin sedang mengalami hal sama. Satu share kamu bisa menyelamatkan masa depan seseorang. Ingat ya, vitalitas itu bukan soal ranjang saja. Ini soal semangat hidup. Soal kebanggaan menjadi suami yang bisa membahagiakan istri, kakek yang bisa bermain dengan cucunya. Ini soal harga diri. Dan saya suka banget kalimat dokter tadi, tubuh kita seperti mobil klasik. Semakin tua, harusnya semakin bernilai. Asal dirawat dengan cinta. Tubuh Anda telah bekerja keras selama puluhan tahun. Sekarang saatnya dibalas. Jangan abaikan sinyal-sinyalnya. Vitalitas itu pilihan, dan pilihan itu dimulai dari 1 langkah kecil besok pagi. Dok, ini saya mau nanya. Kok bisa ya banyak pria justru malu ngomongin soal vitalitas? Padahal kan ini menyangkut kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan rumah tangga. Mas Raka, itu budaya. Banyak pria Indonesia merasa harus selalu kuat, nggak boleh lemah. Tapi justru karena merasa malu untuk bicara, mereka sering terlambat cari bantuan. Akhirnya menumpuk jadi masalah yang lebih besar. Jadi kalau ada yang merasa loyo, gairah menurun. Itu bukan hal memalukan. Sama sekali tidak. Itu tanda tubuh minta perhatian. Seperti lampu indikator di mobil. Kalau nyala, berarti ada yang perlu dicek. Jangan ditutupin atau pura-pura enggak terjadi. Tapi banyak yang mikir, minum air kelapa aja cukup buat bersihin badan. Gimana dok? Ini mitos atau fakta? Banyak yang pikir air kelapa hanya menyegarkan, tapi ini bisa bantu turunkan tekanan darah juga. Tapi ingat, air kelapa bukan obat ajaib. Dia bagus, tapi harus dikombinasikan dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik. Wah, saya baru tahu. Jadi sebenarnya, bahan-bahan alami di sekitar kita tuh banyak manfaatnya ya. Sangat banyak. Di dapur kita itu ada apotik mini. Selain jahe merah, ada tempe yang tinggi protein dan bisa bantu jaga massa otot. Ada pisang, sumber potasium yang penting untuk jantung dan tekanan darah.
Pisang yang biasa dijual di pasar itu? Iya, kita pikir pisang cuma cemilan biasa. Padahal, dia bisa bantu mengontrol tekanan darah, memperkuat otot, bahkan bantu tidur lebih nyenyak. Satu buah pisang sebelum tidur, itu seperti hadiah kecil buat tubuh. Wah, ini kayak membuka mata saya banget ya. Dok, tapi pasti banyak yang bertanya nih. Saya sudah minum jahe merah, makan tempe, tapi kok masih loyo? Nah, in penting, makanan hanya satu sisi. Sisi lain yang tak kalah penting adalah gaya hidup. Banyak pria yang makan sehat, tapi Tapi apa? Dok, kurang tidur, stres berat, tidak pernah gerak, duduk seharian, nonton TV terus. Nggak pernah olahraga. Ya, tubuhnya protes, sistem dalamnya jadi lambat, lemak menumpuk, otot menggesil. jadi harus gerak juga. Minimal jalan kaki 30 menit sehari. Enggak perlu jogging atau angkat beban. Yang penting, jarak, bahkan nyapu halaman atau jalan ke masjid bisa jadi bentuk olahraga ringan yang bagus. Dok, saya suka banget ide gerak di kampung. Mungkin jalan ke warung, bantu istri siram tanaman, atau ngurus burung di pagi hari. Itu konto bagus. Jangan anggap remeh aktivitas kecil, setiap langkah, setiap keringat. Itu investasi untuk tubuh Anda di usia lanjut. Tapi kadang, semangat udah ada, bahan udah tahu. Tapi kenapa susah sekali mulai? Ada saran supaya konsisten enggak? Dok, Mulai dari yang kecil dan buat jadi ritual. Contohnya, jadikan kopi jahe merah sebagai rutinitas pagi sambil duduk di teras rumah, biar tubuh dan pikiran sama-sama siap menyambut hari. Dok, saya pengen semua penonton kita ingat satu kalimat, Kobadong. Kasih pesan paling penting dari Dokter Siti hari ini. Vitalitas bukan soal umur, tapi soal keputusan. Anda mau menyerah atau bertarung untuk hidup lebih sehat. Lebih berarti pilihan itu ada di tangan Anda. Setuju banget. Dok, usia boleh bertambah, tapi jangan biarkan semangat kita memudar. Kita bukan kalah karena tua, tapi karena berhenti berjuang. Tepat, Mas Raka. Dan jangan lupa, jangan pendam cerita Anda sendirian. Kalau Anda merasa terbantu dengan resep ini, tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa jadi cahaya bagi pria lain di luar sana. Jeda sebentar. Yuk tulis di komentar. Kamu tim jahe merah, tim tempe, atau tim pisang. Dan jangan lupa, klik like dan subscribe. Kalau kamu merasa video ini membuka harapan baru. Dok, tadi kita sudah bicara soal tubuh, tapi bagaimana dengan sisi emosional? Apa dampaknya kalau vitalitas pria terus menurun? Wah, ini bagian yang paling sering diabaikan, Mas Raka. Banyak pria lansia yang datang ke saya bukan hanya dengan keluhan fisik, tapi juga dengan luka di dalam hati. Luka seperti apa? Dok, Rasa malu, rasa tidak berguna. Mereka merasa kehilangan identitas sebagai pria, bahkan ada yang bilang, saya cuma beban sekarang. Dok, istri saya sabar, tapi saya tahu dia kecewa. aduh, saya merinding dengarnya. Itu bukan cuma masalah tubuh, tapi harga diri ya. Dok, Betul. Dan itu bisa menyebabkan depresi, menarik diri dari lingkungan, bahkan merasa tidak layak dicintai. Saya pernah tangani pasien bernama Pak Slamet. Umur 65, dulu pensiunan kepala sekolah, tapi setiap pagi dia hanya duduk termenung di beranda. Istrinya cerita, Pak Slamet nggak mau sentuh saya lagi.
Dia bilang malu. Sedih banget. Dan saya yakin banyak pria di luar sana juga merasa seperti Pak Slamet. Tapi Maraka, kita di sini bukan untuk menakuti, kita di sini untuk memberi harapan. Saya bilang ke Pak Slamet, Bapak tidak sendirian. Kita perbaiki bareng-bareng. Dan beliau mau berubah. Awalnya tidak percaya, tapi setelah rutin minum jahe merah, saya sarankan juga tambah konsumsi tempe dan mulai jalan pagi keliling kampung. 2 minggu kemudian, istrinya datang sambil tersenyum. Dok, suami saya mulai jerewet lagi. Sudah godain saya pagi-pagi, saya ikut tertawa waktu itu. Waduh, kisahnya manis banget. Saya yakin banyak yang ikut senyum sekarang, tapi juga sedih karena menyadari. Itu saya. Dan tidak apa-apa kalau merasa begitu. Yang penting, jangan diam saja. Ayo mulai bergerak, jangan tunggu sampai penyakit menyerang lebih jauh. Tapi banyak yang mungkin merasa, saya udah terlalu tua, udah nggak bisa berubah. Itu alasan paling sering saya dengar dan paling saya tolak karena perubahan itu tidak mengenal usia. Saya punya pasien umur 72 yang akhirnya bisa main bola sama cucunya setelah 6 bulan program perubahan gaya hidup. Serius? Dok, itu kayak mimpi jadi nyata. Serius, dan itu bukan mimpi. Itu realita. Kalau ada niat dan komitmen, tubuh bisa pulih. Tapi ingat ya, ini bukan soal semangat sesaat. Ini soal membentuk kebiasaan baru. Oke dok, coba kita buatkan daftar langkah nyata ya. Buat penonton yang baru bergabung, supaya nggak bingung harus mulai dari mana. Baik, catat ya, bapak-bapak, 1 bangun pagi dan minum kopi jahe merah saat perut kosong, 2 jalan kaki minimal 30 menit, bisa keliling kampung, ke pasar, atau ke masjid, 3 perbanyak, konsumsi tempe, pora pisang, dan sayur hijau seperti daun kelor atau bayam, 4 kurangi gorengan, gula berlebih, dan rokok. 5 tidur cukup. Jangan tidur larut malam. 6 kurangi stres. Coba duduk tenang, dengar ngaji, atau bercengkrama dengan cucu. Luar biasa. Dok, saya rasa ini bukan sekadar tips, ini panduan hidup. Betul. Dan satu hal lagi, berhenti membandingkan diri Anda dengan masa lalu. Tubuh Anda sekarang butuh pendekatan baru. Bukan dengan marah, tapi dengan pengertian dan kasih sayang. Kata-kata dokter seperti pelukan hangat buat para pria yang sedang merasa kalah, tapi saya mau tanya sedikit nakal nih. Silakan. Mas Raka, jangan takut. Saya siap jawab. Apakah setelah konsumsi jahe merah dan gaya hidup sehat, benar-benar bisa menyalakan pagi lagi? Haha, pertanyaan jujur dan penting. Jawabannya ya, bisa, tapi bukan seperti tombol on-off. Ini proses bertahap. Ada pasien yang baru merasakan perubahan di minggu ketiga, tapi saat itu terjadi rasanya seperti hidup kembali. Wah, jadi ini bukan soal stamina doang ya, tapi soal semangat, soal merasa jadi pria seutuhnya. Tepat. Dan jangan lupa, kepercayaan diri itu menular. Kalau Anda merasa lebih baik, pasangan Anda juga merasakannya. Hubungan jadi lebih hangat, keluarga lebih harmonis. Jeda sebentar. Saya minta semua penonton sekarang, tulis di komentar saya mau hidup kembali. Bukan buat saya, tapi buat diri Anda sendiri. Ini langkah pertama menuju perubahan. Dok, tadi kita bicara soal pasangan, tapi saya penasaran, seberapa besar peran keluarga dalam proses pemulihan vitalitas ini? Sangat besar. Mas Raka, vitalitas pria lansia bukan hanya soal tubuhnya,
tapi juga soal dukungan sekitarnya. Kalau istrinya peduli, anak-anaknya menyemangati. Itu bisa mempercepat pemulihan. Tapi gimana kalau si pria justru menarik diri, malu bicara, gengsi? Itu wajar. Tapi keluarga jangan menyerah. Kadang, cukup dengan temani sarapan bersama. Ajak jalan pagi. Atau bilang, ya, ayo kita hidup sehat bareng. Itu sudah membuka pintu semangat. Saya pernah dengar satu kisah dari Pak Ridwan, umur 68. Beliau bilang, saya baru mau berubah setelah cucu saya bilang, kakek jangan mati dulu ya. Itu. Masya Allah, itu yang saya maksud. Terkadang motivasi terbesar datang dari hal kecil, dari senyuman kuku, dari genggaman istri, dari dua anak, dan itu harus kita rawat dengan menjaga kesehatan kita. Jadi, menjaga vitalitas bukan cuma soal diri sendiri, Bukan, ini soal tanggung jawab. Tubuh ini titipan, kita wajib menjaganya agar tidak jadi beban bagi keluarga di hari tua. Kita ingin tetap mandiri, tetap bisa salat di masjid, ikut pengajian, main, sama kuku. saya jadi ingat tetangga saya. Dulu beliau aktif sekali, rajin ke masjid. Tapi sejak stroke, semuanya berubah. Sekarang hanya bisa duduk, butuh bantuan untuk makan dan mandi. Dan itulah yang saya khawatirkan, penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan stroke. Itu tidak muncul tiba-tiba, itu hasil dari kebiasaan bertahun-tahun yang diabaikan. Jadi kita bisa cegah semua itu dari sekarang. Bisa. Dengan langkah kecil yang konsisten, mulai dari sarapan yang benar. Hindari makanan berlemak berlebih. Minum air putih, cukup. Tidur yang teratur. Dan yang paling penting, jangan abaikan sinyal dari tubuh. Sinyal itu bisa berupa apa saja? Dok, Mudah lelah, gampang marah, susah tidur, gairah menurun, siring, pusing, kram otot. Semua itu bukan hal biasa. Itu alarm, jangan tunda lagi. dok. Banyak yang tanya juga. Apa benar makanan seperti jeroan, daging kambing, bisa memperparah kondisi pria lansia? Jelas, makanan tinggi, lemak jenuh, dan kolesterol bisa mempersempit pembuluh darah. Sekali, 2 kali boleh. Tapi kalau sering, itu seperti menyumbat jalan tol dalam tubuh Anda. Jadi, lebih baik ganti dengan apa? Ganti dengan protein nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, tambah serat dari sayur dan buah lokal, dan minuman. Ganti kopi manis dengan kopi hitam plus jahe merah, tambah air kelapa seminggu 2 kali. Itu sangat membantu jaga tekanan darah. Waduh, dokter makin lama makin bikin semangat. Saya yakin banyak penonton yang udah siap mulai perubahan. Ayo, kita mulai hari ini. Jangan tunggu besok. Besok belum tentu milik kita. Tapi sekarang masih bisa jadi awal. Dan buat bapak-bapak yang sudah mulai, tulis pengalamanmu di komentar. Satu kalimat saya. Misalnya, hari ini saya minum jahe merah. Itu bisa menginspirasi ribuan pria lain. Betul Mas Raka. Kita bukan hanya individu. Kita komunitas. Kita saling kuatkan. Diusia ya Mas. Jangan berjalan sendiri. Mari kita bangun solidaritas pria sehat Indonesia. Jeda sebentar, tulis di komentar. Siapa yang kamu sayangi dan ingin kamu bahagiakan dengan tubuh yang sehat istri anak cucu? Sebut namanya, biar itu jadi semangat kamu setiap pagi. Dok, tadi dokter bilang jangan tunggu besok. Tapi kenyataannya, banyak yang selalu bilang, nanti ajalah. Masih kuat kok sekarang. Itu kesalahan klasik.
Mas Raka, menunda adalah musuh terbesar dalam perubahan gaya hidup. Tubuh bisa sabar, tapi tidak selamanya. Jadi, apa konsekuensinya kalau kita terus menunda? Konsekuensinya berat. Bisa dimulai dari tekanan darah tinggi yang tak terasa, lalu beruyung stroke, atau gula darah naik perlahan. Lalu tiba-tiba harus amputasi. Jangan anggap enteng. Penyakit ini seperti api kecil di dapur kalau tidak segera dipadamkan. Bisa hanguskan seluruh rumah. Nyeri banget? Dok. Dan sayangnya, kita sering salah fokus. Hanya minum obat, tapi tetap makan sembarangan. Tetap mau lasierak. Itu seperti menyiram api dengan bensin. Obat hanya mengendalikan gejala, tapi penyebab utamanya tetap harus dibereskan pola makan, aktivitas fisik, dan stres. Yuk kita bahas satu persatu ya. Dok, dimulai dari makan. Kesalahan apa yang paling sering dilakukan? Porsi besar, karbohidrat berlebihan, gorengan tiap hari, dan minuman manis. Kita pikir nasi itu wajib, padahal terlalu banyak nasi putih juga bisa picu diabetes. Gantilah sebagian nasi dengan sayur, tempe, atau ubi rebus. Nah, soal gorengan. Ini, makanan sejuta umat. Bisa diganti apa? Dok, Bisa diganti dengan tahu kukus, tempe bakar, atau keripik pisang tanpa gula. Bukan soal rasa, tapi cara masak dan frekuensinya. oke. Berikutnya soal gerak. Banyak pria bilang, saya sudah tua, nggak kuat olahraga. Siapa bilang olahraga harus berat jalan kaki sambil ngobrol dengan tetangga? Menyapu halaman, naik turun tangga di rumah. Itu semua sudah termasuk gerak aktif, yang penting rutin. Jadi nggak ada alasan malas gerak ya. Cukup 30 menit sehari. Betul. Dan itu bisa dibagi 15 menit pagi, 15 menit sore. Jangan paksakan lari kalau memang tidak kuat. Tapi juga jangan jadi patung. Nah, tidur. Ini sering disepelekan. Banyak lansia justru tidur malamnya terganggu. Karena pola tidur tidak dijaga, jangan minum kopi malam. Jangan nonton TV sampai larut. Matikan lampu. Biasakan tidur sebelum jam 10. Tubuh butuh istirahat untuk memperbaiki diri. Lalu, tentang pikiran. Apa benar stres bisa membuat pria jadi lemas? Bahkan kehilangan gairah? Sangat benar. Stres kronis mengacaukan hormon kortisol naik, testosteron turun. Akhirnya, tubuh lemas, mood buruk, gairah turun. Jangan anggap enteng pikiran negatif. Jadi selain jahe merah, jalan pagi. Dan makan sehat. Pikiran juga harus dijaga. Ya, isi pikiran dengan hal-hal positif, dengarkan musik, baca Al-Quran, bercanda dengan cucu, atau syukuri hal kecil. Energi mental sangat memengaruhi vitalitas fisik. Saya merasa semua ini kembali ke satu titik. Mau nggak kita menghargai tubuh sendiri? Betul, Mas Raka. Dan menghargai tubuh itu bukan dengan memanjakan, tapi dengan merawat, bukan dengan membiarkannya rusak, tapi memperbaikinya sebelum terlambat. Jeda sebentar. Kalau kamu merasa selama ini terlalu sibuk sampai lupa jaga tubuh, tulis di komentar. Saya minta maaf pada tubuh saya. Ini bukan lebay. Ini bentuk kesadaran. Tubuh kita adalah sahabat paling setia. Dia menemani kita sejak lahir, mendukung kita saat kerja, bertahan saat kita sakit. Sekarang, saatnya kita beri dia perhatian. Saya ingin semua pria yang menonton ini merasa bahwa mereka tidak sendiri. Ada solusi, ada harapan, dan semuanya dimulai dari hal kecil
yang bisa dilakukan mulai besok pagi. Satu gelas kopi jahe merah. Satu langkah kecil, tapi bisa jadi awal dari hidup yang baru. Dok, rasanya kita sudah bicara banyak hari ini, tapi sebelum kita tutup, saya ingin dokter beri pesan penutup yang benar-benar menggetarkan hati para penonton. Baik. Mas Raka, para pria Indonesia yang saya hormati, jangan biarkan tubuh Anda jadi asing di usia tua. Jangan biarkan pasangan Anda menangis diam-diam karena melihat Anda berubah jadi sosok yang lemah dan putus asa. Anda bukan seperti itu? Kata-kata dokter seperti tamparan lembut ya. Tapi kadang kita memang butuh diingatkan dengan keras, demi kebaikan kita sendiri. Vitalitas sejati bukan soal keperkasaan semata. Ini soal hadir penuh cinta dalam keluarga, soal bisa memeluk cucu tanpa rasa sakit, soal bisa sujud khusyuk tanpa pegal, soal melihat pasangan kita tersenyum, bukan karena kasihan, tapi karena bangga. Dok, saya yakin banyak penonton yang sedang menahan air mata sekarang karena mereka tahu mereka bisa lebih baik. Dan mereka pantas mendapatkannya, tapi semua itu hanya akan terjadi kalau Anda mulai hari ini satu langkah, satu gelas jahe merah. Satu niat untuk berubah, Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang. Kalau orang itu tidak mau mengubah dirinya sendiri, Jadi jangan tunggu sampai sakit, jangan tunggu sampai menyesal. betul. Karena penyesalan itu tidak akan menyembuhkan, tapi perubahan-perubahan kecil dan konsisten itu bisa menyelamatkan. Terima kasih banyak. Dr. Siti, saya pribadi merasa terinspirasi, tercerahkan, dan terdorong untuk mulai memperhatikan kesehatan ayah saya, dan tentu diri saya sendiri. Saya senang bisa berbagi. Mas Raka. Dan untuk semua penonton, tubuh Anda adalah kendaraan terakhir Anda di dunia ini. Jangan biarkan dia mogok sebelum sampai tujuan. Jeda terakhir, kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, tolong jangan disimpan sendiri. Klik like, subscribe, dan yang paling penting bagikan ke teman-teman kamu, ajak mereka hidup sehat bersama. Biar perubahan ini jadi gerakan, bukan hanya niat. Dan untuk kamu yang besok pagi akan mulai dengan segelas kopi jahe merah, saya doakan langkah kecilmu menjadi awal dari hidup baru yang penuh semangat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jadi pria yang membanggakan.